Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Akhirul kiram rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang makna surat Yasin dan dasar hukum membaca surat Yasin. Surat Yasin merupakan salah satu nama surat dalam Al-Quran yang terdiri dari 83 ayat dan menempati urutan surat yang ke-36. Surat ini tergolong surat Makkiyah. Kenapa? Karena surat ini diturunkan di kota Mekah atau diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Yasin ini terdapat kisah tentang utusan-utusan Nabi Isa alaihissalam dengan penduduk At-Taqiyah. Ainal kiram rahimakumullah. Adapun makna Yasin, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Yasin berasal dari kata ya insan, yang artinya adalah wahai manusia. Maksudnya adalah ya Muhammad. Pendapat ini beralasan bahwa orang Arab dalam mengambil suatu kata melalui satu huruf, kemudian mereka mengucapkannya seperti memanggil dengan huruf ya, dan mengambil kata insan dari huruf sin, sehingga menjadi kata Yasin. Lalu pendapat yang kedua adalah kata Yasin dengan arti ya Sayyidal Mursalin. Maksudnya adalah wahai pemimpin para rasul. Berarti ini termasuk para nabi yang menjadi rasul atau termasuk utusan Allah. Kemudian yang ketiga, kata Yasin merupakan salah satu nama Al-Quran, seperti halnya Alkitab, Asy-Syifa, Al-Furqan, dan yang lainnya. Kemudian yang keempat, kata Yasin merupakan nama surat dalam Al-Quran, seperti halnya surat Al-Baqarah, Al-Waqiah, Yasin, dan yang lainnya. Kemudian yang kelima, atau pendapat yang kelima adalah bahwa kata Yasin merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kiram rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengetahui beberapa pengertian tentang Yasin menurut berbagai pendapat, mari kita pelajari juga, kita belajar bersama tentang dasar hukum membaca Yasin. Yasin biasa disebut dengan kata atau istilah yasinan, yang merupakan sebutan untuk kegiatan membaca Yasin yang sudah dikenal di Indonesia dan telah menjadi amaliyah, terutama bagi warga Nahdiyin. Surat Yasin biasa dibaca dalam acara sebelum atau sesudah tahlilan. Sebagaimana yang sudah berjalan di beberapa daerah di Indonesia, termasuk di daerah saya sendiri, itu juga
berjalan, itu kata yasinan setiap malam Jumat dengan beberapa rombongan. Oleh karena itu, kita mengamalkan yasinan harus mengetahui dasar hukumnya. Hukum yang dianjurkan membaca yasin yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a yasin fi lailatin ibtigha'a wajhillahi ghufira lah. Dari Abi Hurairah berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca surat Yasin di malam hari seraya mengharap ridho Allah, maka ia akan diampuni dosanya. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian hadis lain yang diriwayatkan oleh Abu Daud, an Muqil ibni Yasari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u ala mautakum yasin. Dari Muqil bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bacalah surat Yasin di dekat orang-orang yang meninggal. Hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Ibnu Hibban. Jadi sudah menjadi tradisi atau kebiasaan orang-orang kita di negara Indonesia kita ini bahwa kalau ada orang yang sakit parah ibaratnya atau mendekati ajal, maka seraya segera dibacakan Yasin di dekatnya. Kemudian apa sih faedahnya? Nah, dalam hadis lain jelaskan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika seorang muslim laki-laki dan muslim perempuan mendekati ajal atau sakaratul maut, kemudian dibacakan surat Yasin di sampingnya, maka akan diturunkan 10 malaikat setiap bacaan satu huruf dari surat Yasin. Kemudian para malaikat tersebut berdiri berbaris di samping orang yang sakit dan membacakan salawat serta memohon ampunan kepadanya dan ikut menyaksikan saat dimandikan dan mengantarkan ke makam. Ini adalah satu manfaat atau faidah keistimewaan bacaan surat Yasin, yaitu ketika ada seorang yang mendekati maut atau bahasa istilahnya adalah sakaratul maut, kemudian ada orang yang membaca Yasin di sampingnya, maka Allah akan mengutuskan malaikat untuk menemaninya, memberikan doa kepadanya, dan bahkan mengantarkan sampai ke liang kuburnya. Akhirul kiram rahimakumullah, begitu dahsyatnya manfaat faedah surat Yasin. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam, mari kita bersama-sama membiasakan untuk selalu membaca surat Yasin. Minimalnya adalah setiap malam Jumat, lebih baiknya adalah setiap hari atau setiap malam. Kalau memang kita tidak disibukkan dengan hal-hal yang sangat menyibukkan. Tapi usahakan sesibuk apapun, kita harus bisa menyempatkan diri untuk beribadah di samping sholat dan lainnya. Di antaranya adalah membaca Al-Quran, salah satunya adalah membaca surat Yasin. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita
menjadikan diri kita sebagai orang yang sangat beriman dan selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kiram rahimakumullah, hanya itu dulu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.